Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحدث الأمم. يا نفس لا تكند من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة كبيرة الفتوح والمنوح والرسول وتوبة النصر والصلاة جسد وروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita bacakan surat Al-Fatihah untuk nama-nama yang tersebut di dalam WA ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya, Allah maafkan kesalahannya, Allah angkat derajatnya, Allah tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita dapat sama-sama duduk di dalam majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita sama-sama mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan barakah, mendapatkan ampunan, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir mohon maaf, tidak sebagaimana yang dikatakan pada pekan lalu bahwasanya ini lembaran ternyata berbahasa Arab ya. Alhamdulillah, Al-Fakir husnuzon kepada antum semua, antum insyaallah ngerti ya. Amin ya rabbal. Sebenarnya ini buku aslinya ini ya. Ini buku asli daripada lembaran ini yang Al-Fakir tulis kurang lebih setahun lalu. Nah, ini sudah jadi satu buku ya, dengan kurang lebih ada hampir 50 pembahasan masalah adab ya, dari mulai adab kita kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab di rumah, adab di kantor dan sebagainya sudah tertulis dalam kitab ini, cuman masih berbahasa Arab. Sengaja nulis yang berbahasa Arab ya, biar santri di rumah atau teman-teman para asatis, para guru juga bisa ngajar kitab ini. Ya, insya Allah nanti mudah-mudahan bulan Februari mudah-mudahan sih udah bisa dicetak. Nanti saya jual untuk para jamaah dan insya Allah per malam Jumatnya yang di kitab ini bahasa Arab saya terjemahkan. Nah, cuman kemarin saya ngecek gula ternyata 354 ya. Alhamdulillah ya, biidznillah, mungkin kebanyakan minum kopi sama kebanyakan minum teh ya. Jadi tadi nggak sempat mau nulis, pulang ceramah, ngajar, langsung tidur, udah rebahan nggak kuat bangun. Nah, bangunnya kuat pengen berangkat sambil copy paste aja lah dari kitab nih. Mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kesehatan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhil ummah ummatan mardiyah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan umat ini sebagai umat yang diridhai. Wa mutamayyizatan bil akhlaqil karimah, dan teristimewa umat ini dengan akhlak karimah.
Makanya ini umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal dengan umat akhlak. Ya, karena Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi ursila bisunnatin nabawiyyah. Dan salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa. Ini di antara nama Nabi. Nabi punya nama 1000. Berapa? 1000. Satu di antaranya al-Mustafa, yaitu yang terpilih. Alladzi ursila bi sunnatin nabawiyyah, yang diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah nabawiyah, wa tariqatil mustaqimah, dan jalan yang lurus. Wa ala alihi, dan salawat salam juga tercurah kepada Nabi dan para sahabatnya. Alladzina fazu, yang mana mereka di hari kiamat nanti di yaumil mahsyar mendapatkan ya keberuntungan ya. Fil yaumil hasyri wan nadamah. Amma ba'du. Berbicara tentang masalah akhlak dan adab, ulama membedakan antara adab dengan akhlak. Ya. Mahwal adab, apa itu adab? Kata ulama, adab itu adalah segala jenis tingkah laku atau etika kita dalam mengerjakan sesuatu. Itu namanya adab. Contoh, adab makan. Bagaimana tata cara makan yang benar? Adab minum, bagaimana cara minum yang benar. Adab mandi, bagaimana mandi yang benar. Adab berkendara, adab di masjid, ya, adab sholat, adab nikah. Itu semua terkait dengan af'al zahirah, perbuatan yang zahir. Jelas sampai sini? Adapun akhlak adalah sesuatu yang terkait dengan batin, lawannya adab. Apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Apa contoh akhlak? Satu, ikhlas. Di mana letak ikhlas? Di hati. Yang kedua, sabar. Di mana letak sabar? Di hati. Yang ketiga, syukur. Di mana letak syukur? Nah, maka kata ulama, yang namanya akhlak itu letaknya di dalam hati. Nah, kita ini suka samar, ya, suka rancu dengan istilah adab dengan apa? Akhlak, ya. Nah, lalu ada orang lewat, orang jalan di depan kita kagak permisi, itu namanya adab apa akhlak? Adab. Ya. Di antara adab orang lewat adalah dia mengucapkan permisi atau dia salam kepada orang yang sedang duduk dan sebagainya. Nah, ya. Kata ulama lainnya mengatakan, apa sih akhlak? Bisa ditulis, akhlak itu adalah respon spontan seorang manusia yang keluar tanpa difikirkan atau direncanakan. Itu akhlak. Ini saya dapat terminologi ini dari A'agim. Ya, A'agim kan Masya Allah, beliau kalau udah bahas masalah akhlak, udah bahas masalah hati tuh ya luar biasa ya. Manajemen kolbu, ingat ya, bukan apa, kalbu. Kalau kalbu apa artinya? Ya anjing, betul. Salah dikit kepleset jadi salah arti tuh ya. Apa kata beliau? Saya pernah dengar ya, waktu beliau menyampaikan sebuah tausiah di Madinah di hotel. Beliau katakan akhlak itu adalah sebuah respon spontan. Ya. Jadi kita disebut orang sabar kalau sabar itu merupakan respon spontan kita yang kita keluarkan tanpa perlu berpikir atau direncanakan. Contoh lagi naik motor, kemudian ada orang nyalip. Nah kan kita spontan ngucap sesuatu, betul? Apa yang kita ucap? Kalau orang yang punya akhlak ucap astagfirullahaladzim, kaget ya. Habis itu jalan lagi, alhamdulillah kagak ketabrak tuh. Tapi kalau orang yang nggak punya akhlak, ketika dia naik motor ada orang nyalip, yang diucapin apa?
tit, sensor semua tuh. Dasar. Semua tuh ya, Ragunan disebut semua. Kenapa? Dinamakan akhlak karena spontan. Karena apa? Spontan. Kalau seandainya nggak spontan, bukan akhlak. Contoh, ya. Kita di rumah nih, habis pulang ngaji dari Ittihad, pulang kemalaman jam 10. Tadi janjinya sama istri 9:30 udah pulang. Ternyata istri kita nungguin di rumah. Pas banget buka pintu, assalamualaikum, istri udah cemberut. Hati-hati bu yang suka cemberut sama suaminya, karena di luar sana banyak janda yang tersenyum pada suami ibu. Maka sering-seringin senyum sama suami. Ya. Contohnya gitu, contohnya ya. Pas pulang ke rumah ternyata istri kita cemberut, marah sama kita. Kemudian ngomel, nyerocos. What? Kira-kira sebagai suami ya, yang pulang capek, habis pulang kerja, ikut kajian, ke Ittihad kagak dapat snack, kagak dapat makan, itu udah jatuh ketiban tangga tuh. Udah nggak dapat snack, nggak dapat nasi, pulang diomelin, kan husnul khotimah. Sampai di rumah bini nyap-nyap. Kira-kira saya mau tanya, suami begitu marah nggak? Ya, enggak marah. Subhanallah. Berarti suami solehah. Suami solehah. Pulang ke rumah, suami kan lagi palanya pusing, gula 400, tensi tinggi, hampir 200. Kan marah tuh suami, ya. Keluarlah kalimat. Nah, itu namanya respon spontan. Namanya respon spontan. Nah, kalau seandainya bukan akhlak tuh gini. Ini kan kita pulang ngaji nih ya. Saya ada pesen nih sama para bapak nih, entah kalau pulang ke rumah bininya ngomel, senyumin aja. Nah, kita kan udah berencana ya, dari Ittihad pulang ke rumah, entar kalau bini ngomel seapapun kita senyum aja. Itu belum akhlak, namanya kagak spontan ya. Jelas sampai sini? Nah, yang spontan itulah justru yang menentukan akhlak kita atau tidak. Sebagai contoh, Ibrahim bin Adham, salah seorang tabi'in, seorang sufi, wali min auliyaillah, orang soleh, suatu hari lagi jalan ketemu seorang askar, seorang tentara. Dia nanya sama Ibrahim bin Adham, ya Syekh, ainal qaryah, di manakah kampung? Saya pengen singgah di kampung tersebut. Kata Ibrahim bin Adham, diajak dituntun, ayo ikut saya. Ternyata dituntun bukan ke kampungan, tapi dituntun ke kuburan. Apa jawaban Ibrahim bin Adham? Inilah kampung kita yang sebenarnya. Bener gak? Kampung bukan? Kampung kita entar. Marahnya askar nggak panjang kalam, dipakai tongkatnya, digetok palanya Ibrahim bin Adham, ngalir darahnya, ngocor darahnya. Lantas kemudian tuh orang prajurit pergi. Kemudian ada orang lihat, ente getok siapa tuh? Ente nggak tahu tuh siapa? Lah emang siapa? Itu seorang wali, Ibrahim bin Adham. Astagfirullahaladzim. Orang dulu tahu nama, kagak tahu muka. Karena zaman dulu nggak ada Instagram. Ya. Jadi ustadznya Ustadz Ibrahim bin Adham, tahu, alim, wali, tapi nggak tahu mukanya. Nah, ketika tahu langsung buru-buru datang. Ya Syekh, maafin saya telah menggetok kepala antum, maafin saya. Ya udah, ane doain ente masuk surga. Didoain masuk surga. Nangis ini askar, ya Allah ya Syekh, kenapa engkau doain saya surga, sedangkan aneh barusan mukul pala antum sampai berdarah. Apa kata Syekhnya? Tatkala engkau getok pala saya, kemudian saya bersabar, berkat sabarnya saya dekat sama Allah. Innallaha ma'as. Maka saya harus berterima kasih kepada orang yang bikin saya sabar sehingga saya dekat dengan Allah. Maka saya doain ente masuk ke dalam surga, karena berkat ente saya dekat Allah. Bisa begitu? Nah, insya Allah. Ya, itu target kita, ya, target. Ingat ya, target. Ya Allah, kita pengen punya hati seluas hati Ibrahim bin Adham. Ya. Ada seorang
Solihin, wali min awliyaillah, namanya Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Jeddah, almarhum. Gurunya Habib Umar, gurunya Habib Ali Jufri. Suatu saat beliau sedang ada walimah acara, kemudian beliau dituntun oleh sang sahibul bait menuju mobilnya. Ketika sampai mobilnya, ditutup oleh sahibul bait pintu mobil beliau. Ternyata kemudian beliau ya, ngobrol dengan ini sahibul bait, ngobrol panjang, nanya-nanya, udah pulang. Pas mobil maju, sebentar, berhenti, dibuka pintunya. Ya Allah Syekh, ternyata tangannya kejepit. Tangannya apa? Tadi ngobrol mah gimana biasa aja. Tangannya kejepit. Ya Syekh, kenapa nggak bilang tadi tangan antum kejepit? Kalau begitu aneh langsung bukain tangan antum kejepit. Apa jawaban Syekhnya? Aneh takut kalau aneh teriak, aneh menjerit, atau aneh ngeluh kesakitan, takut menyakiti orang yang nutup pintunya. Ntar orang yang nutup pintu ngerasa bersalah, ngerasa berdosa. Aneh nggak mau bikin susah dia, aneh nggak mau bikin pusing dia, aneh nggak mau nyakitin dia, sehingga aneh tahan sakit ini. Tuh. Bisa begitu? Ini target kita. Tujuan belajar akhlak adalah agar kita punya kesabaran, punya keikhlasan. Tuh ya. Ada seorang istri daripada istri seorang wali min auliyaillah, namanya Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom suatu saat pengen berangkat haji. Kalau orang sekarang ame orang dulu berangkatnya beda. Orang sekarang berangkat haji cuman 40 hari paling lama. Nah orang dulu jalannya aja udah sebulan, pulangnya di sono nggak mungkin cuman sebulan atau cuman beberapa minggu, nggak mungkin. Makanya banyak ulama-ulama kita termasuk Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari pergi haji ke sono nginep belajar bertahun-tahun baru pulang. Karena sayang kalau udah berangkat ke sono langsung pulang. Nah, ini Hatim Al-Asom ketika pengen berangkat haji pesen nama istrinya, "Wahai istriku, aku pengen berangkat haji. Ya, aku sudah pasrahkan anak istri semua kepada Allah. Apakah engkau rela aku pergi?" "Iya wahai suamiku, pergilah engkau dengan rahmat Allah." Pergi Ibrahim bin Adham, pergi Hatim Al-Asom berangkat haji. Yang mana itu nggak mungkin setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa lebih. Ya. Kira-kira saya mau tanya ibu-ibu di sini, kalau lakinya seminggu aja nggak ada kabar, kemana tuh laki? Jangan-jangan layangan putus itu. Tahu-tahu udah balik, ternyata ngajak, "Ini Dek, ini adik kelasmu." Adik kelasmu. Saya mau tanya, ibu gelisah nggak kalau suami seminggu nggak pulang, Bu? Hah? Enggak? Waduh. Umumnya sih kalau istri sayang suami jangan seminggu, sehari aja nggak ketemu suami, hati rasanya rindu. Air mata menangis terseduh-seduh. Ke belakang seru banget ya. Akhirnya apa? Orang pada bingung, tetangganya bingung. "Wahai ibu, bukankah suamimu berangkat pergi haji lama? Tidakkah engkau takut kelaparan, kesusahan karena orang yang mencarikan nafkah untuk kalian sudah pergi meninggalkan kalian?" Apa kata tuh ibu? Apa kata tuh istrinya beliau? Memang beliau pergi. Telah pergi orang yang memakan rizki dan tetap hidup yang maha memberi rizki. Masya Allah. Itu contoh istri yang soleha. Tidak berkeyakinan bahwasanya suaminya yang ngasih rizki, tapi siapa yang ngasih rizki? Allah. Ini target kita. Maka kita perlu baca kisah-kisah ulama-ulama solihin agar kita punya tujuan hidup. Bagaimana kayak mereka, bagaimana agar Allah berikan kita makom kayak mereka, bagaimana agar Allah berikan akhlak seperti mereka. Itulah yang disebut salafus soleh. Kita sering ngomongkan salaf, ya. Apa sih salaf? Orang yang telah mendahului kita. Kata ulama bisa ditulis,
Generasi salaf itu adalah orang-orang yang hidup pada masa ya 300 Hijriah ke bawah. 300 Hijriah ke bawah namanya generasi salaf ya. 300 Hijriah sampai Rasulullah ya. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan sebaik-baik masa atau periode kata Rasulullah. Maka kita selalu ngomong, ikutin salaf kita, ikutin pendahulu kita. Nah, itulah mereka. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Ibrahim bin Adham, Hatim Al-Asam, Syekh Bakik Al-Balkhi dan sebagainya, mereka adalah generasi salaf. Orang yang hidup 300 tahun ya di bawah. Adapun orang yang hidup 300 Hijriah ke atas sampai kita sekarang namanya generasi kholaf. Ya. Kholaf. Kholaf itu belakangan. Ya. Jadi 300 ke bawah namanya salaf, 300 ke atas namanya kholaf, dan saat ini generasi khilaf. Ya. Generasi apa? Khilaf. Ya. Karena ada virus corona. Ini hati-hati kalau pala pusing, badan menggigil, itu tanda virus corona. Corona belum makan, corona nggak punya duit, corona ditagih utang, tuh ciri-cirinya pusing sama menggigil badan. Insya Allah mudah-mudahan kita kalau jaga kesehatan, jaga kebersihan, Allah jaga dari virus-virus itu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, itulah generasi salaf. Ya. Merekalah contoh kita, merekalah teladan kita. Insya Allah nanti dalam setiap kajiannya saya akan selipkan kisah-kisah generasi salaf, orang-orang terdahulu. Maka zaman dulu kagak ada kitab akhlak, nggak ada. Zaman Imam Syafi'i nggak ada kitab akhlak, kagak ada. Kenapa nggak ada kitab akhlak? Karena orang nggak perlu belajar dengan buku, kagak perlu belajar akhlak lewat karya tulis. Mereka cukup belajar akhlak lewat orang tua mereka, lewat guru-guru mereka. Dengan lingkungan mereka sudah langsung belajar akhlak. Tuh. Haji, ya. Kalau kita mau nyontoh akhlak di mana? Ya mohon maaf, jangankan sekarang masyarakatnya, guru-gurunya, asatiznya, para dai-dainya terkadang tidak mencontohkan akhlak Nabi Muhammad. Ya, saya pernah lihat ada seorang ustadz, orang tua nyium tangannya dikasih. Ya. Saya sebagai guru muda ya, kalau ada orang tua mau cium tangan saya, ya saya akan tarik tangan saya. Kalau perlu saya yang cium. Kenapa? Akhlak. Tapi ada guru muda, ada orang tua rambutnya udah putih, udah ubanan. Itu orang tua nyium tangannya dikasih begini, dengan senang hati dikasih. Ya Allah. Itu ustadznya. Bagaimana jamaahnya? Saya dapat kabar kemarin, Ustadz, sekarang udah banyak dai-dai komersil, Ustadz. Segala pakai tarif. Pernah kejadian, ini jamaah cerita sama saya, dia ngundang Ustadz, ya, ditanya berapa kira-kira ya bisarohnya kafaahnya. Ya biasa sih 3 sampai 5 juta. Masya Allah ya. 3 sampai 5 juta tuh sekali ustadz ceramah. Ya. Saya mau tanya, 3 juta gede gak sekali ceramah? Gede itu, antum sebulan kerja itu sekali qala Rasulullah udah langsung tuh. Ya. Akhirnya apa? Ya tuh kan, tuh 3 juta tuh. Alhamdulillah tuh. Ya. Ayo sama-sama kita keluarkan infak kita, mudah-mudahan kita doakan yang berinfak Allah ganti dengan rezeki yang barokah yang halal. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya diundang nih Ustadz, ceramah selesai, dikasihlah ame panitia 4 juta. Gede gak 4 juta? Kan kata Nabi, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Dia ngasih harga 3 sampai 5 juta, diambil 4 dah. Udah selesai ceramah, pulang dibuka amplopnya, ternyata kurang.
Kata manajernya. Dan manajernya itu adalah istrinya sendiri. Dan istrinya juga ustazah lagi. Mohon maaf, panitia ini kurang ini. Kata istri ustaz. Kata panitia, kata jamaah saya, lah kan ibu ngasih harga 3-5, saya ambil tengah-tengah aja 4 juta. Enggak, biasanya orang-orang ngasihnya 5. Akhirnya dikasih lagi tuh. Ya Allah. Ada lagi model ustadz sekarang ceramah, hargain 3 juta. Udah ceramah rapi minta tambah 4 juta. Antum bisa bayangin? Udah ceramah rapi, tahu-tahu ngubungin panitia minta apa? Nambah 4 juta. Ya. Ada ceramah, ada ustadz juga rada ikhlasan dikit. Ini rada ikhlas dia. Ya. Saya bilang rada ya. Dia nggak bilang, aneh mah nggak butuh amplop, nggak butuh. Yang penting isinya. Aneh mah kata dia, kalau ceramah nggak naripin, ya. Emang kalau mau ngundang aneh lewat manajemen ya, manajemen naripin, ya sama aja bodong namanya. Ya. Nah, ini sosok ulama akhir zaman yang kata Nabi nanti di hari kiamat, kathiru khutoba'uhum, banyaknya hanya penceramah, qalilu ulama'uh, dikitnya para ulama, apalagi yang bisa bahasa Arab, apalagi yang bisa baca kitab, apalagi yang nulis kitab, dikit jumlahnya. Sekarang yang banyak penceramah. Ya. Nah ini sosok model beginilah yang disebutkan apa oleh para orang bijak, guru kencing berdiri, murid kencing. Kalau ulamanya model kayak begini, bagaimana jamaahnya? Nah, saya mau kasih contoh ibu sekalian. Mungkin ibu pernah dengar nama beliau. Al-Mukarram wal Muhtaram Syekhina Muallim Kiai Haji Syafi'i Hazami. Pernah dengar namanya? Seorang ulama karismatik Jakarta yang ketika beliau meninggal tuh sholat jenazahnya sampai 70 kali kloter. Saking banyaknya orang yang mensolati beliau. Ya, termasuk guru-guru saya semua belajar kepada beliau. Suatu hari ada seorang anak daripada seorang kiai. Kan kalau beliau muridnya ustadz, muridnya kiai. Ya. Pas ketika pengen berangkat ngaji, kata orang tuanya, nak nanti kamu coba salaman terakhir sama kiai. Lihat kantongnya. Ya. Datang Kiai Muallim Syafi'i Hazami, turun dari mobilnya, salaman orang. Setiap yang salaman ngasih amplop ke beliau. Ini adalah thariqah para salafun saleh kita, yang mana mereka tatkala belajar mereka tak lupa memberikan hadiah agar nanti ketika dia itu punya anak akan jadi anak yang soleh, bahkan jadi ulama. Itu cara. Kalau pengen punya anak ulama, sering-sering kasih hadiah ulama. Entar ulama dalam hati doain, ya Allah mudahan nih anak fulan kayak saya, semoga anak fulan jadi ulama tuh ya. Jangan pelit dengan guru anak kita, atau jangan pelit dengan guru kita, rutinin. Nah ini dikasih amplop semua tuh, salaman, semua muridnya salaman dan penuh, kantong kanan penuh, kantong kiri penuh, kantong bawah penuh. Ini bocah salaman terakhir, salaman, selesai salaman ditanya bapaknya, nah tadi lihat kantongnya penuh apa kosong? Penuh ya, amplop semua. Ya, kalau kita mungkin amplop dua aman kosong, ini amplop semua. Entar nak pas pulang kamu salaman terakhir ya. Iya siap ya. Selesai ngaji, baca kitab. Beliau kan biasa baca kitab kayak begini, baca kitab. Rapi baca kitab. Sepulang daripada majelis, salaman orang. Ya. Salaman, semua salaman. Kemudian beliau yang anak kecil tadi salaman paling akhir. Selesai masuk pintu pulang, kata bapaknya, nak kamu lihat tadi kantong muallim. Bagaimana isinya? Kosong ya. Kagak ada isinya. Nah. Beliau biasa kalau ngajar dapat amplop banyak, beliau kasih masjid yang beliau ngajar dan beliau ambil secukup ongkos beliau. Allah. Dan itu ditiru oleh muridnya ya. Banyak muridnya yang demikian. Di antaranya ada guru di Basmol. Beliau tuh kalau ngajar, datang ngajar ya, diambil tuh amplop, dikeluarin tuh. Dikasih panitia nih sekian, diambil sekian. Saya mau tanya, yang begini banyak apa ya?
Dikit apa nggak ada sekarang? Ada. Cuman ngumpet. Ya. Ada ustadz enggak, kalau dia diambil sama dia. Amplopnya diambil, semuanya diambil. Ntar pulang dia sembunyi-sembunyi ngasih ke masjid, sembunyi-sembunyi ngasih yatim, tuh macam-macam. Nah yang begini ini nih yang harus kita jadi rujukan, yang harus jadi teladan kita. Nah orang-orang yang telah mengamalkan akhlak Rasulullah ini, ya. Sehingga kata Nabi kita Muhammad SAW, nanti di hari kiamat ada orang yang di akhir zaman, ada orang yang aneh lebih takutkan ketimbang Dajjal. Dajjal udah serem. Nih katanya mau keluar besok nih 2020. Ya. Yang belum kawin buruan dah. Tuh, dalam tadi ngomong suara tuh. Kita doain panjang umurnya lah ya. Dajjal aja udah serem, ada yang lebih serem lagi. Siapa kata Rasulullah? Ulama ulama yang buruk. Apa ciri-ciri ulama yang buruk? Ini ulama menjual agama demi kepentingan dunia. Ya. Jelas sampai sini? Kita nggak boleh nunjuk-nunjuk. Ini ulama ini nih nggak boleh. Ya. Dalam hati aja. Ya. Kalau ada orang ulama dikit-dikit ngomonginnya yang fulus. Ya. Maujud fulus mulus. Mafi fulus mamfus. Kan sekarang gitu. Asal ada ini duit. Pendapat bisa berubah. Ustadz nih hukumnya apa? Oh haram. 10 juta Ustadz. Oh halal. Namanya al-fulus tughayyirun nufus. Duit bisa merubah orang. Ya. Duit bisa apa? Merubah orang. Ya. Hati-hati. Kembali lagi. Nah, itulah ulama-ulama as-shalihin, orang-orang kepercayaan umat yang mana Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati hamba untuk mencintainya. Ya. Antum pernah lihat Habib Umar? Bagaimana Habib Umar mahbub indan nas, sangat dicintai oleh manusia. Sampai pun orang-orang luar negeri, ada orang Afrika suatu saat ngelihat beliau, ngelihat doang, non muslim. Apa beliau katakan kepada temannya? Ya, saya pengen kayak dia. Saya cinta orang itu. Kata temannya, orang itu muslim, kamu kan non muslim. Saya pengen jadi muslim. Baru memandang wajah Habib Umar, orang sudah dapat hidayah. Itu orang luar biasa ya. Mudah-mudahan kita semua bisa dekat dengan beliau, bisa mendapatkan nadrah dan pandangan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Qad wajadna fil ayatil Qur'aniyah, sungguh kita telah dapatkan dalam ayat-ayat Quran dan hadis nabawi dalil-dalil bahwasanya akhlak hasanah laha kathratul mazaya wal fadail. Bahwasanya akhlak yang baik itu banyak sekali keistimewaan dan fadilahnya. Di antaranya fadilah akhlak. Orang bisa jadi wali Allah, jadi kekasih Allah bukan karena banyak sholat duha nih. Bukan. Orang bisa jadi wali Allah bukan karena banyak tahajudnya atau witirnya, bukan. Tapi yang paling banyak mengangkat orang derajatnya di sisi Allah karena akhlak yang baik. Ya. Bukan berarti kita kalau pengen jadi orang yang dekat dengan Allah kita nggak sholat tahajud, bukan. Bukan berarti kalau pengen dekat Allah nggak duha, bukan. Maksudnya duha ya duha, tahajud ya tahajud, witir ya witir. Cuman yang kita kejar ini adalah bagaimana kita punya akhlak yang baik. Ya. Karena kalau kita ngerjain duha selesai Allahu Akbar, kadang-kadang sesuai dengan hawa nafsu kita. Lagi pengen 11 witir ya 11, lagi pengen 9 ya 9, lagi pengen 3 ya 3. Kan seenak-enak kita. Tapi yang namanya akhlak yang baik itu adalah sesuatu yang berat, ya. Berat. Sebagai contoh ya, saya punya murid, itu murid saya banyak. Macam-macam murid saya lihat karakternya, saya lihat ininya. Cuman ada satu hal yang terkadang berat sekali untuk dihilangkan, yaitu sifat takabur, sifat sombongnya. Ya. Nah ini kalau seandainya ada orang ngaji belajar ada sifat takabur, maka ilmu kagak bakal masuk ke dia. Ilmu akan masuk sesuai dengan lubangnya. Ibarat sungai besar,
ibaratnya itu keluar cuman lubang kecil, nggak langsung gerucuk begitu. Ya. Makanya ilmu yang masuk juga dikit-dikit. Tapi kalau dia tawadu, rendah hati dengan gurunya, ilmu akan mengalir dengan derasnya ke tempat yang bawah. Nggak bakal air naik ke tempat yang lebih tinggi. Air akan selalu turun ke tempat yang lebih rendah. Maka rendahkanlah kita di hadapan guru kita, rendahkanlah kita di hadapan pengajar kita. Nah, makanya guru-guru dulu kalau ngetes muridnya, ini murid punya penyakit sombong apa enggak, lihat dari sikap zohirnya. Ya. Saya mau tanya, antum kalau ketemu ada orang, ada anak muda, ada orang tua, anak muda nepak pundak orang tua, gimana Pak Haji? Santuy kan nih, santuy. Nah, itu kan anak muda, tandanya hatinya sombong, betul? Tandanya akhlaknya buruk, betul? Jangan kita bilang begini, Ustadz nggak tahu, itu anak muda hatinya tawadu, Ustadz. Tawadu dari Hongkong. Orang kalau tawadu kelihatan dari badannya. Ketemu orang tua, assalamualaikum Pak Haji, cium tangan. Ya Allah Pak Haji kabar sehat, alhamdulillah ya Allah. Pak Haji kok makin kurus aja. Begini nih gara-gara punya bini 2 kurus saya. Makanya Pak Haji ikutin saya, atuk dulu gitu. Nah, kalau bini redo, kalau bini nggak redo jangan, berat Pak Haji. Di akhirat nanti jalannya pincang begini. Mendingan bini atuk masuk surga banyak bidadari, sami aja Pak Haji. Oh gitu. Makasih anak muda. Oh gitu tandanya orang tawadu. Ada orang ketemu ustadz. Kalau biasanya kan kalau ketemu ustadz kan minimal kalau nggak nunduk cium tangan dah ya, adabnya kan begitu. Ketemu ustadz salaman gini aja. Gimana Tat? Kabar? Sehat? Ngomongnya Tat lagi. Tat gimana Tat? Kalau ngomong ya Stat boleh dah. Stat gimana Stat? Ada U-nya dibuang Stat gitu masih boleh dah. Ini ngomong Tat. Kayak kabar sehat Tat. Kata temennya, lu yang sopan nama Ustaz. Gua sopan, gua tawadu, kan tawadu di hati. Begitu. Itu namanya nggak tawadu namanya. Namanya kagak punya adab. Makanya adab akhlak ini beriringan. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Nah, oleh karena itu para orang-orang soleh dulu Allah angkat derajatnya, Allah tinggikan derajatnya bukan karena banyak ibadah, tapi karena akhlak. Ada nih seorang namanya Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom. Kenapa namanya Asom? Karena tuli, budak. Dinamakan budak karena ada kisahnya. Ada seorang perempuan datang ke warung beliau. Ini pelajaran buat kita ya. Kalau kita jadi seorang guru, usahakan juga cari penghasilan di luar. Jangan cuman kita ngandelin amplop khotbah, jangan. Ya. Maka saya istikharah, saya berusaha dagang juga. Ini termasuk dagang buku ini. Ya. Saya tulis buku, saya jual. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah rezeki yang halal. Ya. Nah. Beliau punya warung, datang perempuan ke warung itu belanja, nggak sengaja keceplosan, kentut. Lah perempuan kentut kan cakep. Mungkin bunyinya merdu kali itu, dari D minor tuh. Lah perempuan kentut, lah kagak etis banget kalau laki kentut, pantes. Laki, ini perempuan biar kali cakep, mukanya kayak Tamara, kentut. Hilang selera udah ya. Udah nggak husnul khotimah dah nih. Tapi ini Syekh Hatim Al-Asom ya, jaga perasaan nih perempuan biar nih perempuan nggak malu, karena perempuan tuh udah gelisah. Ya Allah, kentut keceplosan lagi, remnya belum. Demi menjaga perasaan nih perempuan, Hatim Al-Asom pura-pura budak ya Syekh. Hah, apaan? Ini beli ini. Hah, apaan? Alhamdulillah, ternyata yang punya warung budak. Berarti dia nggak dengar kentut gua. Kata yang perempuan. Girang nggak tuh perempuan? Girang. Kalau kita ya, jamaah Majelis Sholawat Al-Ittihad, kalau dengar orang kentut teman kita, kentutnya pelan banget, silent lagi, getar doang. Gitu. Penuh. Yut, ada begitu ya. Kan banyak model-modelnya nih, ada yang modelnya udah kecil banget, temennya dengar, wah kentut loh, kentut, woi anak-anak, nih, ditunjukin semua kentut. Ya Allah, malu nggak nih orang?
Buset deh, kentut lu bau jengkol. Kentut apaan? Belerang nih. Ya, betul. Banyak gak orang yang kentut dipermaluin? Ya. Ini akhlak. Sampai Hatim Al-Asom bukan hanya hari itu pura-pura budak. Dia pura-pura budak sampai itu perempuan meninggal. Allah. Karena takutnya gini, hari ini pura-pura budak, besok nggak budak. Kata itu perempuan, lah kok itu nggak budak? Berarti dengar dong kemarin. Nah, sampai itu perempuan meninggal, Allah angkat Hatim Al-Asom jadi wali. Cuman gara-gara apa? Pura-pura budak. Tapi jangan diikutin. Ntar pulang dari sini, Assalamualaikum Bang King. Apa Ustaz? Wah, aduh, mau jadi wali dia. Wali budak ya. Bukan masalah budaknya, bukan, tapi jaga perasaan orang lain. Itu yang berat. Ya. Makanya bapak-bapak nih, kalau mau jadi wali gampang. Cari bini rada galak. Gitu. Tiap hari bini ngomel, Allah, Alhamdulillah. Kamu sih gini, Alhamdulillah ya Allah. Jangan begini, Alhamdulillah. Sebulan jadi wali insya Allah. Lah kan tiap hari sabar mulu, Allah bersama orang yang innallaha ma'as. Itu kan ada kisahnya dalam kitab Ukudul Jen. Ada seorang suami punya bini galak, gacor, makan proto tiap hari. Galak banget, tiap hari ngegas. Suatu hari ini laki karena kerjaannya tukang kayu, nyari kayu di hutan. Datang saudaranya, ketok rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu bininya ngomel. Nyari siapa? Nyari ini nih. Di hutan orangnya lagi nyari kayu. Dengan jawaban ketus. Sampainya di hutan ternyata dilihat itu suaminya itu ibu-ibu yang galak tadi lagi ame singa. Itu singa disuruh gotongin kayu. Ajib. Singa suruh gotong kayu. Kenapa? Karomah seorang wali bisa nyuruh singa tuh. Kenapa nyuruh singa? Singa takut. Ya, karena bininya lebih galak dari singa. Orang yang takut sama Allah, ya, akan Allah bikin takut seluruh makhluk, termasuk singa. Sesampainya di rumah kaget nih, waduh, masya Allah. Ternyata hari-harian dia memang dibawain kayunya sama singa. Pulanglah ke kampungnya, datanglah setahun berikutnya, ketok pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halus suaranya, perempuan halus. Si Fulan kemana? Wah, lagi di hutan nyari kayu. Dengan suara lembut. Ternyata istrinya udah ganti. Ya. Kemana istri yang kemarin kena stroke, ngomel dulu. Hati Bu ya, jangan suka ngomel kena stroke ya. Apalagi ke Alpa tuh ya, dapat stroke tadi. Jarang-jarangin ke Alpa. Pas datang ke hutan ngelihat saudaranya, ternyata tuh orang yang tadinya sebelumnya diajak singa bawa kayunya, sekarang gotong sendiri. Ditanya, kok engkau sekarang gotong sendiri? Bukankah tahun lalu engkau nyuruh-nyuruh singa? Tahun lalu istri saya galak. Gara-gara galak saya sabar, Allah kasih karomah. Sekarang tahun ini yang lama meninggal. Tahun ini istri saya baik. Saking baiknya sabar saya kagak kayak orang dulu. Maka karomahnya Allah cabut. Tuh. Jadi milih mana? Bini galak apa baik? Oh, sepakat semua. Kalau bini galak, ya, bini baik, itu bukan keinginan kita, itu takdir dari Allah. Kan ada perempuan kita nikahin kalem banget, diem banget. Pas kita nikahin ternyata luar biasa. Nah itu namanya Allah takdirin kita. Allah pengen kita belajar ilmu sabar. Bisa dimengerti? Jelas? Siap bela Islam? Oh, siap bela Islam. Nah, baik. Kita lanjut lagi. Jadi Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang luar biasa. Maka Nabi, kata Sayyidah Aisyah, seorang istri beliau
dikatakan kana nabi khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, banyak orang yang berbicara baik tentang kita di luar. Ya. Bapak Bapak, bagaimana Pak Fulan? Oh, Pak Joko gimana? Pak Joko orangnya baik, kata orang tetangganya. Suka sedekah. Kalau orang badminton semua koknya dibayarin sama dia, rokok dia yang beliin, minuman dia yang beliin, orangnya baik, Ustaz. Jangan tanya orang, tapi tanya istrinya. Ya. Pak Joko gimana di rumah? Tidur dari pagi sampai sore, sampai malam. Makan doang kerjaannya, kerja kagak, ngelantur iya, sholat gak pernah. Beda gak? Kata orang lapangan badminton orangnya baik, suka sedekah. Kata orang rumah kerjaannya tukang Saya mau tanya, antum lebih denger mana? Di badminton apa di rumah? Antum jangan tanya Rasul di luar, toh di rumah beliau, istri beliau mengakui akhlaknya Al-Quran. Allah. Ya, maka buat para bapak nih yang udah nikah, ingat ya, jaga istri kita. Ya. Karena istri kita adalah murid kita. Pulang dari sini kasih tahu yang tadi ngaji. Ya. Bunda sini, bunda. Istriku sini, istriku. Nih, aku pengen ajarin, tadi aku habis ngaji, cuman bahasa Arab. Aku nggak paham. Nonton aja di Facebook deh. Ya ada rekamannya ya. Silakan nonton rekamannya. Nanti insya Allah kita bikinin channel YouTube insya Allah. Ya. Udah jadi belum? Ya, insya Allah doain ya, mudah-mudahan semakin ya, bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jadi Nabi yang dipuji bukan sholatnya, bukan ilmunya, tapi apa? Akhlaknya. Dalam ayat yang lain, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluarga kalian dan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ja'a fi tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, kata Ibnu Abbas, makna jaga di situ apa? Ya. Faqihuhum, ajarkan mereka fikih. Ya. Ibu-ibu wajib bahkan berhak bertanya pada suami. Ya. Ayah, kalau hukumnya keputihan itu apa? Ya. Dan suami wajib mengajarkan ibu-ibu tentang fikih. Kalau enggak, suami enggak ngajarin, suami zalim. Ya. Maka seorang yang sudah menikah, ini suami kalau nggak bisa ngajarin, wajib mengupahi atau menggaji seorang guru untuk mengajarkan ilmu fikih kepada istrinya. Ya, gitu. Ibu-ibu di sini ngaji fikih di mana? Di rumah ada pengajian fikih? Ada ya, kalau nggak ada ngaji di sini dah ya, insya Allah. Kalau misalnya mau nanya, fadhol silakan. Cuman pesan sama suami ibu, ingat ustadznya belum digaji gitu ya. Nggak perlu Bu. Doain saya biar sehat ya. Kemarin saya lagi termenung karena isi dompet yang bagian buku, jual buku tinggal 300.000. Ya Allah, ini bagaimana nih? Baru terbetik di hati, ya Allah nih bagaimana? Duit tinggal 300 buat makan anak-anak. Tiba-tiba Allah jawab, langsung ada WA, Assalamualaikum Ustaz. Saya jawab, Waalaikumsalam. Minta nomor rekening, wah wali deh. Baru kepikiran, langsung dikirim. Ya, dikirim duit sekian. Alhamdulillah, Allah Maha memberi rezeki. Ya, doain, mudah-mudahan ulama-ulama kita, guru-guru kita Allah kasih sehat. Kalau masalah duit jangan dipikirin, dibawain aja, insya Allah. Dipikirin nggak ada kelar-kelarnya. Ya. Gitu. Doain saya. Kalau saya alhamdulillah tadi pagi saya ceramah, siangnya saya ngajar, sore joprak, tidur nggak kuat bangun ya. Malam ngajar insya Allah ya. Gitu. Doain saya biar sehat Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau rezeki insya Allah udah Allah jamin dari Allah. Baik, lanjut lagi. Dan yang kedua, wa'adibuhum, jangan cuma ajarin fikih tapi ajarin adab. Maka sekarang muncul banyak orang ahli fikih tapi nggak punya adab. Ya. Ini ada orang sekarang datang ke kuburan, dia punya keluarga meninggal. Ujuk-ujuk datang melarang orang azan di kuburan. Ya. Kan dalam mazhab Syafi'i
dalam 4 madhab yang membolehkan, yang menyunahkan azan di kubur ketika orang meninggal hanya madhab Syafi'i, ya. Hanafi, Maliki, Hambali nggak menyunahkan, tapi bukan berarti haram karena madhab Syafi'i menyunahkan. Ya. Nah, ada orang yang tidak sepaham dengan madhab Syafi'i, datang ke kuburan ngomong begini, ini bid'ah ini, jangan diazanin, marah-marah yang azan. Saya mau tanya, orang yang marah-marah ada benernya gak? Ada benernya, karena madhab lain tidak menyunahkan. Cuman salah di mana? Adab. Ya. Adab. Kadang orang berilmu, kadang nggak punya adab, maka jadi salah. Saya ingat kisah Hasan Husain dulu. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ngelihat orang ada yang wudunya salah, habis muka kaki, habis kaki tangan. Kan yang bener apa? Muka, tangan, pala, dan kaki. Lalu kemudian dia bingung pengen bilangin, cuman nggak tahu caranya. Lihat adabnya Sayyidina Hasan Husain. Kata Sayyidina Hasan, ente ntar wudu di sebelah itu orang, salahin wudunya. Oh gitu bang ya, siap. Ya. Besok wudu di sebelah orang tua, disalah-salahin. Sayyidina Hasan bilang, Husain, ente jangan wudu begitu. Wudu itu dari mulai wajah, tangan, pala, baru kaki. Itu yang benar. Orang tua di sebelah, oh gitu ya. Merasa tidak digurui, merasa tidak dikasih tahu, akhirnya berubah lantaran ilmu yang diajarkan Sayyidina Hasan. Itu ada, Masya Allah ya. Kayak kita mau negor bini, jangan bini, kita lagi duduk di depan rumah dirian gini, ambil megang tasbih begini, jangan kita bilang, kopi dong nih, wah peka banget, nggak usah. Cukup kita pakai akhlak, kopi, gorengan. Lah kita mau nyuruh, enggak, kita cuma bilang kopi gitu ya. Tahu-tahu kopi datang, nah gitu. Ini udah dehem, kopi, udah 100 kali, mau serak dia. Ternyata bininya nggak ada, gitu. Ternyata masih jomblo dia, ya Allah, makanya nikah ya buruan. Lagi. Paham semua jemaah ya? Nah, itu namanya akhlak ya. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ana zaimun, aku menjamin, bi baitin fi rabadil jannah, rumah di tepian sorga, liman tarokal miro, buat orang yang meninggalkan berdebat. Allah, Nabi jamin rumah di pinggir sorga buat orang yang ninggalin debat. Mau debat di Facebook, mau debat di Instagram, mau debat di Twitter, debat di acara arisan keluarga, tinggalin. Nabi jamin rumah di surga. Wa in kana muhikon, sekalipun kita benar. Kan orang gitu ya kadang-kadang ya. Lu jangan didebatin begitu. Tapi kan gue bener gitu. Karena Nabi sekalipun benar, tinggalkan debat. Nggak ada faedahnya. Maka saya suka katakan sama orang yang suka debat, ya, udah ente debat kagak ada ujung-ujung nih, kagak habis-habis. Yang dukung, yang ente dukung baik-baik aja, ente berantem. Ya, udah jangan sampai kita ngotor-ngotorin lisan kita. Ya, cukup kita katakan ente bener, udah. Ustaz, kan harusnya kita begini ya. Oh iya, ente bener banget. Udah dia ngomong lagi ya? Enggak, tapi kalau nggak bisa begitu, harusnya begini. Tapi kan saat begini-gini, ya nggak begitu. Oh tapi kan panjang tuh. Ya. Udah cukup, udah ente benar dah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa bi baitin fi wasatil jannah, aku jamin rumah di tengah-tengah surga, liman tarakal kadzib, buat orang yang meninggalkan dusta. Wa in kana mazihan, sekalipun bercanda, ya ngeprank. Kan ngeprank namanya bercanda bohong, ya. Bercanda apa? Bohong. Ada orang dikerjain, ya, itu kan bohong-bohongan namanya. Ya. Nah kalau orang yang meninggalkan ngeprank, Allah kasih surga di tengah-tengah, tuh, ngasih rumah di tengah-tengah surga. Ya.
Wa in kana ma'siyah. Wa bi baitin fi al jannah. Nah, ada Allah Nabi jamin rumah di tengah di atas surga yang paling tinggi. Liman hassana khuluquhu, buat orang yang memperbaiki akhlaknya. Memperbagus akhlaknya. Dan mudah-mudahan kita ngaji setiap malam Jumat, mudah-mudahan semakin bagus akhlak kita. Saya pribadi bukan patokan akhlak. Saya juga masih kurang akhlaknya. Tapi mudah-mudahan sedikit daripada apa yang saya pelajari dan sudah saya amalkan bisa menjadi contoh buat antum semua. Dan yang namanya akhlak itu adab ya. Apa adab? Itu kadang-kadang beda tempat, beda adab. Ya. Contoh, saya diajarin sama guru saya. Kalau ada acara orang meninggal dikasih beras fidyah, ambil. Karena takut ketika kita nggak ngambil, nanti ada ustadz yang memang susah. Kan fidyah makanan orang susah ya. Kalau ustadz, kalau kiai kaya jangan makan. Saya nggak pernah makan, gitu. Nah ini saya nggak ambil. Nah kalau saya nggak ambil, nanti orang yang susah, ustadz yang susah mau ngambil malu. Kenapa? Ustadz Faris saja nggak ngambil. Maka kata guru saya, ambil aja. Walaupun kita nggak berhak, ntar kasih orang susah. Itu. Nah ini saya pakai nih, kata guru saya. Saya amalin. Ternyata di kampung tersebut ada omongan desas-desus. Apa katanya? Oh, Faris nggak tahu diri. Itu beras fidyah dibawa pulang sama dia, dimakan. Nah, menurut orang kampung saya ngambil beras begitu, mereka husnuzon. Nggak mungkin ustadz makan, pasti ustadz kasih tetangganya yang susah. Nah, menurut kampung sebelah, yang namanya orang kalau udah bawa fidyah pasti dimakan. Nah, ini namanya perbedaan. Ya. Di Arab orang salaman begini. Antum jangan coba-coba nyium tangan orang di Arab, nggak bakal dikasih. Ya. Tapi kalau ada orang yang memang masih kayak orang dulu, orang salaf, nyium tangan dikasih. Bagaimana cara nyium tangan? Nyium tangan dua. Antum cium tangan bagian atasnya, namanya antum menghormati dia. Antum cium bagian dalamnya, namanya antum tabarukan dengan dia. Tabaruk dengan tangan yang ini yang pernah menyentuh tangan gurunya. Kan kalau salaman nyentuhnya pakai ini. Nyium ininya berarti nyium bekas tangan gurunya. Ya. Nah gurunya pernah salaman juga sama gurunya sampai Rasulullah. Ada salah seorang sahabat datang ke salah seorang tabiin. Kata tabiin, apakah engkau pernah mencium tangan Rasulullah? Pernah. Itu sahabat ngambil tangannya dicium. Kenapa? Ini tangan pernah bersentuhan dengan Rasulullah. Ya. Jadi kalau cium orang dulu ada yang modelnya gitu, cium tangan bolak-balik, atas menghormati, bawah tabarruk. Ya, gitu. Nah kalau orang Arab enggak, dia lebih ke salaman biasa. Ame anaknya begitu juga. Kalau kita kan nggak ada ya, anak kecil biasa apa? Salim, cium tangan. Nah kalau di Arab nggak gini. Nah itu adab yang beda. Jangan kita bilang orang Arab nggak punya adab, enggak. Itu memang kebiasaan mereka. Dan kalau di kita adab orang meninggal, habis meninggal didatangin takziah. Orang Arab enggak. Makanya kalau di kita sampai malam pertama, malam kedua, malam ke-7, malam 40 ada, di sana nggak ada. Nah itu perbedaan ya. Jangan sampai kita menyamak buku ratain. Ya. Sebelum kita datang ke satu tempat, pelajari dulu adab di sekitarnya gitu ya. Wallahu a'lam. Bisa mudah-mudahan semakin minggu semakin baik akhlak kita, baik adab akhlak kita kepada Allah maupun adab kita kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini jangan sampai hilang ya. Minggu depan kita bahas ini lagi ya gitu. Baik. Alhamdulillah kita akan pembahasan mengenai akhlak dan adab. Guru kita Ustaz Ahmad Faris kita akan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami persilakan juga menjawab mungkin dua saja. Membatasi dua pertanyaan saja, jadi kurang satu atau satu. Ada? Dari Ikhwan. Baik. Yang akhwat ada? Ini sudah paham semua. Sudah paham. Ya. Baik. Mungkin saya bertanya, akhlak batasan apa namanya
ada akhlak karimah atau akhlak atau akhlak itu sudah pasti positif atau belum positif? Ya. Akhlak sama kayak bid'ah, ya, terbagi. Ada yang akhlak hasanah, ada sayyi'ah atau madmumah. Bid'ah pun sama, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah madmumah atau sayyi'ah, ya. Nah, jadi kalau umumnya orang Indonesia ngomong akhlak pasti cakep. Ya. Orang tuh luar biasa berakhlak, berarti cakep. Kecuali tambahin, oh akhlaknya jelek, nah berarti ada sifat tambahannya gitu. Jadi nggak mesti, ya, ketika disebutkan akhlak nggak mesti akhlaknya itu baik atau buruk, ya, tergantung uruf kebiasaannya. Kalau di kita yang nyebut berakhlak udah pasti baik, insya Allah, ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu satu pertanyaan Ustaz, sebelum ditutup doa Ustaz, ada informasi yang mana biasanya hari Jumat tidak ada kajian, tidak informasi dari pengurus besok subuh ada kajian tafsir Al-Quran oleh Ustaz Ali Mahmud MA. Jadi setiap Jumat subuh kita kami pengurus masjid melaksanakan sholat subuhnya pembacaan surat sajadah dan al-insan, rakaat pertama sajadah, rakaat kedua al-insan, dan kemudian karena waktu diadakan kajian. Tapi alhamdulillah besok ada kajian subuh tafsir Al-Quran bersama Ustaz Ali Mahfud MA. Dan tadi kami sudah turun bawah, sudah disiapkan makanan. Jadi biar nanti ke rumah suaminya bisa senyum lebar. Insyaallah, amin. Misalnya senyum baru sudah bisa ada datanya. Amin. Saya lihat menunya empal gentong. Ya. Alhamdulillah. Ya, dan bisa nambah keberkahan mengikuti taklim majelis sholawat al-Ittihad. Kemudian alhamdulillah untuk infak sedekah penjamaah sekalian tadi kumpul 775.000 kami ucapkan jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih, mudah-mudahan Allah balas. Amin ya Allah, amin. Karunia hajat dan doa-doa jamaah sekalian khususnya yang berinfak. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami juga terima kasih alhamdulillah melihat jamaahnya sekarang cukup banyak. Tadi kami perlu kopi 80 ternyata habis. Dan mudah-mudahan sih bisa istiqomah. Amin ya Allah. Bisa semakin lama semakin syiar untuk majelis sholawat al-Ittihad yang kami laksanakan setiap malam Jumat. Mudah-mudahan ibu juga ya. Baik, silakan untuk menutup kajian majelis sholawat al-Ittihad. Baik para jamaah sekalian, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah untuk hajat kita masing-masing. Yang pengen kerja Allah berikan kerjaan, yang pengen punya anak Allah kasih anak yang soleh solehah, yang pengen menikah Allah berikan pasangan yang soleh solehah, yang berumah tangga Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, yang sedang punya hutang Allah lunaskan segala hutang-hutangnya, yang punya masalah Allah selesaikan masalah-masalahnya. Kita semua yang sedang bekerja Allah jadikan pekerjaan kita pekerjaan yang membawa barokah, rezeki yang halal berlimpah. Kita doakan juga anak-anak kita yang sedang sekolah semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita semua yang hadir pada malam hari ini pun mendapatkan bermanfaat, mati husnul khatimah, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, diberikan rezeki untuk bermimpi Nabi Muhammad SAW, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan di hari kiamat bersama Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة وحسن الخواتيم
sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Insyaallah pekan depan saya akan kasih hadiah antum semua poster tentang nasab, nama istri, nama anak Nabi Muhammad. Jadi saya mohonkan, harap mudah-mudahan bisa hadir. Nanti saya bagi satu persatu, mudah-mudahan cukup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.